Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Imamat, pasal yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema keadilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengar tentang kitab Imamat, tentu banyak yang berpikir tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan, tentang korban-korban, tentang persembahan, tentang pentahiran, tentang kenajisan. Seolah-olah kitab Imamat adalah sebuah kitab yang keras dan penuh dengan penghukuman. Namun justru dalam Imamat pasal yang ke-14 ini, kita melihat ada sesuatu yang indah, yaitu keadilan Allah. Allah bukan hanya adil dalam menghukum, tetapi kalau kita membaca, kita akan menemukan bahwa Allah juga adil dalam memulihkan. Imamat pasal 14 berbicara tentang pentahiran orang yang sembuh dari kusta. Pada zaman itu, kusta dipercaya bukan hanya penyakit fisik, tetapi kusta juga dipercaya sebagai hukuman dari Tuhan, kutukan dari Tuhan. Karena orang tersebut sudah berbuat dosa, sehingga Tuhan menghukum, Tuhan mengutuk dengan kusta. Oleh sebab itu orang yang menderita kusta dikucilkan oleh keluarganya, oleh masyarakat. Mereka tidak boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Dalam Imamat 14 kita melihat tentang keadilan Tuhan, di mana Tuhan itu adil dalam mengatur pemulihan. Imamat 14 ayat 2 tadi dikatakan inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Tuhan tidak hanya memberi aturan ketika orang menjadi najis, tetapi Tuhan juga memberi aturan ketika seseorang itu mengalami pemulihan, ketika seseorang itu dipulihkan. Hal ini penting, mengapa? Karena seringkali manusia hanya pandai menghukum, pandai menghakimi, namun tidak tahu bagaimana menerima kembali orang-orang yang bertobat. Bagaimana cara menerima kembali orang-orang yang mengalami pemulihan dalam hidupnya. Keadilan Tuhan bukan sekedar menghukum yang salah, bukan sekedar mengasingkan yang najis, tetapi juga mengatur jalan bagaimana kalau orang tersebut mengalami pertobatan. Memberi kesempatan kembali, menerima kembali orang tersebut. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar. Jangan hanya tegas saat orang jatuh dalam dosa. Tapi kita juga harus adil saat orang tersebut mau bertobat. Saat orang tersebut mau dipulihkan, maka kita harus menerima dan memberi kesempatan kembali.
Yang kedua, Tuhan adil. Keadilan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan tidak diskriminatif. Membeda-bedakan, mengasihi yang satu, tidak mengasihi yang lain. Dalam Imamat pasal 14 ayat 32 dituliskan, itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Ayat ini berbicara tentang orang miskin yang tidak mampu memberikan kurban yang besar, tidak mampu untuk mempersembahkan lembu, tidak mampu untuk mempersembahkan domba atau kambing. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Korban yang lebih ringan, itu yang harus dibawanya, yaitu burung tekukur atau anak burung merpati. Kalau kita membaca dalam kitab Imamat pasal 14 ini. Artinya Tuhan menyesuaikan tuntutan dengan kemampuan mereka. Itulah keadilan Tuhan. Tidak semuanya sama rata. Kalau mengalami pentahiran dari kusta, semua harus mempersembahkan lembu. Kalau orang mampu mungkin bisa membeli lembu, membeli domba dibawa dipersembahkan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, bagi orang-orang yang tidak punya uang, mereka tidak bisa membawa lembu, membawa domba. Dan keadilan Tuhan dinyatakan. Mereka boleh membawa kurban persembahan yang lebih ringan. Burung tekukur atau anak burung merpati. Tuhan tidak berkata, kalau kamu tidak mampu membawa kurban lembu atau domba, itu urusanmu. Pokoknya harus lembu. Tidak. Keadilan Tuhan bukan keadilan yang kaku, namun keadilan Tuhan mempertimbangkan kondisi. Keadilan Tuhan bukan keseragaman, semua harus lembu, semua harus domba, tetapi kesetaraan hati. Hati yang setara, hati yang sama, yang mau berkorban untuk Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang kaya tidak boleh merasa lebih benar, dan orang yang tidak mampu tidak boleh merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Semua punya jalan pemulihan. Itulah keadilan Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang kaya, orang miskin. Semua diterima Tuhan. Semua ada jalan pemulihan yang Tuhan sediakan. Dan keadilan Tuhan digenapi dalam Kristus. Semua sistem korban dalam imamat menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah penggenapan keadilan Allah. Di kayu salib, keadilan ditegakkan. Bukan berarti dosa diabaikan, tidak. Dosa, upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus menanggung, membayar lunas segala dosa itu. Di kayu salib kasih dinyatakan. Orang yang berdosa diampuni. Karena Yesus yang sudah menanggung hukuman dosanya di atas kayu salib. Salib merupakan titik temu antara keadilan dan kasih. Tuhan tidak mengabaikan dosa. Tetapi Tuhan sendiri yang membayar harga keadilan itu dengan dirinya mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kita diselamatkan bukan karena kita mampu membayar korban yang besar, tetapi karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus.
Keselamatan tidak harus membayar dengan uang. Kalau harus dibayar dengan uang, orang yang tidak mampu, dia tidak bisa diselamatkan. Tetapi hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, apapun keadaan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itulah keadilan Tuhan. Keselamatan harganya mahal, tetapi Yesus yang sudah membayar bagi kita. Bersyukur karena keadilan Tuhan sudah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus hidup di dalam keadilan terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh membeda-bedakan orang, siapapun mereka. Semua adalah ciptaan Tuhan, semua dikasihi oleh Tuhan, dan kita pun harus mengasihi. Kita harus menerima siapapun mereka dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau yang lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sangat adil, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Tuhan memberkati setiap keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk juga hidup di dalam keadilan terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.